Jadi kata baptis itu berasal dari kata baptise, ya, yang artinya menenggelamkan, menuangkan dan mencelupkan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang sakramen baptis. Kita dalami dulu sakramen baptis. Jadi baptis itu sendiri dari kata baptise yang artinya menenggelamkan, menuangkan dan mencelupkan. Namun pada masa sekarang pembaptisan di gereja Katolik bukan lagi ditenggelamkan ke dalam air, tetapi dia hanya dicurahi air di dahinya 3 kali oleh pelayan baptis. Jadi tidak ditenggelamkan lagi, ya. Karena bayangkan seorang bayi ditenggelamkan, mati bukan? Lanjut. Celupkan. Apa yang ditenggelamkan adalah dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Itulah baptis. Jadi dengan ditenggelamkannya seseorang itu mau mengingatkan kita wafat bersama Yesus, ya. Lalu ketika dia keluar dari air, maka itu mengingatkan kebangkitan. Jadi kita wafat bersama Yesus dan bangkit juga bersama Yesus. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Agar pembaptisan sah, maka harus memiliki forma yang benar, yaitu aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi dan forma dalam sakramen. Nah, memang menjadi forma dalam sakramen baptis yaitu kata-kata yang disampaikan oleh si pelayan baptis. Yang boleh membaptis adalah pastor dan juga diakon. Nah, kata-kata yang mereka sebutkan itu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu menjadi forma. Dan juga gerakan mencurahkan 3 kali air itu di dahi si penerima baptis, itu juga disebut forma. Kita lanjut. Saya harap jelas forma dalam sakramen baptis. Amin. Materi sakramen baptis adalah 1. Air untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. 2. Lilin, simbol cahaya Kristus. 3. Kain putih, tanda kesetiaan dan kesucian kita. 4. Minyak. Baik, saya ulangi lagi. Yang menjadi materi, tadi forma, sekarang materi atau bahan yang dipakai saat pembaptisan. Yang pertama air. Air ini mau melambangkan pembersihan. Ya, di mana-mana air itu kita gunakan untuk membersihkan. Bersihkan piring, membersihkan badan kita, membersihkan lantai, membersihkan banyaklah ya kotoran. Nah, air melambangkan pembersihan. Jadi dengan air kita dibersihkan dari dosa-dosa yang melekat dalam diri kita, ya. Lilin. Tentu lilin itu lilin yang bercahaya kawan-kawan, bukan lilin yang padam. Lilin bercahaya mau menandakan bahwa kita dengan dibaptis telah dan harus membawa menjadi cahaya ke mana-mana saja, ya. Di mana kau berada, kau menjadi cahaya, menjadi Kristus, menjadi pewarta Kristus. Oke. Lalu kain putih. Kain putih itu menandakan kesucian. Dengan dibaptisnya kita telah mengenakan Yesus Kristus yang adalah kudus, suci. Jadi mari kita selalu menjaga kesucian kita. Jadi ada yang menggunakan kain putih hanya diletakkan di pundaknya saja. Ada juga yang langsung dipakai, memang baju warna putih. Jadi kita kudus, suci. Jadi kita berusaha menjaga kesucian baptisan kita. Lalu yang keempat, minyak, melambangkan pengurapan. Jadi setiap orang yang menerima baptis diolesi minyak. Itu tandanya pengurapan. Oke, materai Roh Kudus, ya. Tanda pengurapan Roh Kudus untuk kita. 3 tahap inisiasi Katolik. 1. Masa prakatekumenat, yaitu masa pengundian motivasi calon, dituntut pertobatan dan iman. 2. Masa katekumen menjadi calon
baptis, yaitu masa perkembangan iman calon baptis merupakan masa depan dan pembinaan iman. 3. Masa calon baptis menjadi baptis baru, masa persiapan baptisan dan penerimaan menjadi anggota gereja Katolik. Baik, dalam gereja Katolik kita mengenal inisiasi, ya. Inisiasi itu artinya proses masuk dalam suatu kelompok. Kita juga sudah mengetahui kelompok sakramen inisiasi, yaitu baptis, ekaristi, dan krisma. Oke. Nah, kita dalam gereja Katolik mengenal 4 masa dan 3 tahap, ya. 4 masa dan 3 tahap. Masa yang pertama disebut masa prakatekumenat atau masih simpatisan yang ingin menjadi Katolik, ya. Jadi seseorang yang belum Katolik, pertama dia harus menjalani masa prakatekumenat. Pada masa ini dia boleh melihat-lihat dulu, bisa ikut kedua-dua lingkungan, bisa ikut ke gereja, tetapi hanya mengamati. Tujuannya adalah apakah dia simpatik, ya, namanya simpatisan. Apakah nanti dia kemudian simpatik dengan ajaran gereja Katolik. Jadi di masa ini dia dibebaskan melihat-lihat dulu. Kalau nanti sudah simpatik, sudah tertarik, boleh menjalani masa yang kedua, yaitu masa katekumen. Di dalam masa katekumen dia mengikuti pembelajaran di paroki-paroki di mana dia tinggal. Di sana dia diajari oleh katekis atau pengajar iman supaya memahami ajaran-ajaran Katolik. Jadi udah bisa ditangkap, ya. Pertama melihat-lihat dulu, kalau sudah tertarik bisa memasuki masa katekumen. Katekumen artinya belajar. Masa perkembangan iman calon baptis merupakan masa depan dan pembinaan iman. Jadi sebelum dibaptis diajari dulu. Tentunya ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa, ya. Lalu kalau tahap kedua, si calon baptis sudah matang, sudah diperkenankan masuk ke masa ketiga yang disebut dengan masa calon baptis menjadi baptisan baru. Tadi dia belajar, lalu sudah dianggap boleh, sudah matang pembelajarannya, dia sudah diangkat menjadi calon baptis. Masa persiapan baptis dan penerimaan menjadi anggota gereja Katolik. Maka kalau pastor paroki, kalau katekis pengajarnya sudah mengatakan layak dibaptis, maka si calon tadi dibaptis. Biasanya dibaptis pada malam Paskah atau hari Minggu Paskah. Oke, kita lanjut. Inilah 3 tahap masa inisiasi dalam gereja Katolik dan berakhir dengan masa pestagogi, yaitu masa pimpinan ulang bagaimana. Baik, inilah yang saya katakan tadi. Ada yang disebut 4 masa 3 tahap. Masanya yang mana? Ada 4 masa. Masa prakatekumenat, lalu masa katekumenat, lalu masa persiapan akhir, lalu masa mistagogi atau penguatan. Nah, pada tahap 1, ketika prakatekumenat sudah dijalani, maka tahap pertama dia diberikan menerima upacara menjadi katekumen. Upacara katekumen adalah upacara persiapan masuk ke masa katekumenat. Nah, masa katekumenat dia belajar di tahap ini, yang disebut tahap kedua. Lalu kalau sudah matang, sudah menjalani pendidikan, pengetahuan Katolik, ya, di paroki-paroki tertentu masanya ini, lamanya ini berbeda-beda. Ada yang membuat sampai 1 tahun, ada sampai 8 bulan atau 6 bulan. Dan itu juga tergantung pemahaman dari si calon, ya. Baik. Lalu kalau masa kedua ini sudah dianggap matang, maka dia akan menerima
upacara penerimaan calon baptis. Ya, inilah tahap kedua. Upacara penerimaan calon baptis untuk memasuki masa persiapan akhir. Oke, lalu masa mistagogi, dikuatkan lagi. Sudah dibaptis dia menjadi Katolik, tapi masih ada waktunya untuk penguatan pengetahuan Katoliknya. Baik, kita lanjut. Mereka yang telah dibaptis atau diterima resmi secara Katolik. Ada 4 jenis baptis dalam gereja Katolik, yaitu 1. Baptis tidur atau baptis bayi, baptis yang dilakukan pada saat dia masih bayi. Baik, ada jenis-jenis baptis dalam gereja Katolik. Yang pertama, baptis tidur atau baptis bayi. Jadi baptis tidur itu artinya seseorang dibaptis ketika dia masih bayi, belum bisa mandiri datang sendiri ke gereja. Masalahnya dikatakan tidur, ya masih digendong, dipangku. Oke, yang kedua baptis dewasa. Baptis dewasa adalah baptis yang diterimakan kepada orang dewasa. Ya, waktu bayi dia tidak dibaptis, tetapi dewasa baru dibaptis. 2. Baptis dewasa yang dilakukan pada saat dia sudah dewasa. 3. Baptis rindu, baptis katekumen yang dilakukan pada saat dia sadar. 4. Lalu yang ketiga ada baptis rindu. Baptis rindu. Baptis rindu itu adalah baptisan yang diberikan kepada katekumen, ya, di mana dia merindukan baptisan itu, maka dilayani. Tentunya itu menjalani masa-masa tadi, ya, dan 4 masa dan 3 tahap tadi harus dilalui. Lalu yang keempat baptis darah. Baptis darah itu adalah baptisan yang diberikan kepada katekumen yang mana sebelum menerima baptisan dia sudah meninggal. Nah, semasa hidupnya dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima baptisan. Rupanya belum selesai masa-masa persiapannya, dia sudah meninggal. Lalu dia dibaptis setelah meninggal dan diberikan upacara untuk dia sesudah meninggal sebagaimana Katolik, ya, upacaranya. Baptis darah, baptis katekumen yang dilakukan pada saat dia sudah meninggal. Materi dan forma yang digunakan untuk 4 jenis baptis adalah sama. Formanya adalah aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedangkan materinya adalah air. Ini baptis dewasa, ya, baptis dewasa. Yang tadi sebelumnya adalah baptis bayi. Oke. Baptis bayi. Nah, ini baptis bayi atau baptis tidur. Lalu baptis dewasa ini. Tapi lihat, walaupun dia bayi, walaupun dewasa, tetapi materi yang digunakan tetap sama. Air, lilin, minyak, dan kain putih. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedangkan materinya adalah air, kain putih, lilin, dan minyak krisma. Putra Putri Dewangkara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu tadi upacara baptis dewasa, ya. Anda sudah mendengarkan forma dan sudah melihat materinya. Oke, kita lihat dulu. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Baik, tadi setelah dicurahi air di dahi mereka berdua, sekarang yang selanjutnya apa yang diberikan? Materi apa? Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus. Allah berkenan melindungi saudara. Nah, ini yang diberikan. Materi kedua adalah
minyak, sampai masuk kehidupan yang minyak urap, minyak krisma. saudara-saudari telah menjadi makhluk baru kenakan pakaian putih Nah, ini yang saya katakan tadi, materi yang berikut sebagai adalah kain putih, saudara, jagalah menandakan tak bercela dia telah sampai mengenakan membuat Kristus yang suci. hati kita Jadi kesucian itu harus dijaga. supaya diperkenankan masuk hidup yang bermakna. Nah, ini materi yang berikut adalah lilin. Dengan lilin dikatakan kita adalah cahaya Ini Kristus, saudara telah bersama dengan membawa Yesus, cahaya cahaya Kristus dunia. sebagai Maka cahaya dunia. saudara-saudari harus hidup sebagai putra putri cahaya dan menghayati iman dengan setia sehingga pada Nah, saat ini materi lilin. saudara dapat menyongsong dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga, Kristus Tuhan dan pengantara. Baik, itu kan sudah Anda saksikan baptis dewasa. Pertama dia dicurahi air, lalu diberikan minyak krisma pada dahinya, lalu kain putih dan juga lilin. Itu materinya. Dan mereka inilah, orang dewasa seperti inilah yang menjalani 4 masa tadi dan 3 tahap itu. Kalau baik tidak, oke? Baik. Sampai di sini pertemuan agama kita untuk hari ini. Saya harap Anda semakin tanggap apa itu forma dan materi di dalam pelajaran sakramen baptis hari ini. Bye bye, thank you.